Selamat sore pemirsa. Saat ini saya bersama dengan Bapak Hasim, pimpinan media Cakra Bangsa. Jadi Pak Hasim ini korban atas adanya proyek pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, di mana Pak Hasim setelah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum yang mengaku dipercaya untuk melaksanakan proyek Pemda Indramayu, namun uangnya itu sampai sekarang lenyap dan keuntungan yang dijanjikan juga kandas. Bersama ini kita coba bincang-bincang dengan Pak Hasim. Oke, terima kasih. Ya. Bapak Tony RM. Silakan, Pak Hasim, Pak. Bapak itu kan pimpinan media. Betul. Ya. Lalu saya dengar Bapak ini tertipu. Betul. Atas ditawarkannya pekerjaan proyek Pemda, ya, beberapa proyek Pemda oleh oknum yang mengaku-ngaku memiliki proyek dari seorang wakil bupati Indramayu, Pak Luki Hakim, katanya kan. Betul. Nah, kemudian Bapak sebagai pimpinan media kok percaya? Bagaimana ceritanya? Jadi begini, Pak Tony. Di akhir tahun 2021 itu saya diundang oleh teman saya bernama Suendi, warga desa Singajaya, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Kebetulan Bapak Suendi itu di halaman rumahnya ada meja pingpong, sedangkan saya seneng olahraga pingpong di situ ya. Lama-kelamaan karena sering banyak orang datang, saya tanya ini lagi ada kegiatan apa Pak Suendi dengan Muhammad Idris ini. Dia bilang begini, Bapak Idris kepada saya, Pak Hasim, saya lagi dipercaya oleh Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Kata Idris, untuk mengerjakan 25 paket proyek sejumlah kurang lebih 72 miliar. Nah, dan proyek itu mungkin dibagikan kepada kakaknya Muhammad Idris. Sebentar. Pak Hasim ini kenal nggak sama Muhammad Idris sebelumnya? Sebelumnya saya tidak kenal. Tidak kenal. Kenalnya itu dengan Pak Suendi. Pak Suendi. Iya. Nah, jadi bisa dijelaskan lebih detail. Jadi Pak Hasim ini kenalnya dengan Pak Suendi, orang Singaraja. Iya. Nah, Pak Suendi menunjukkan apa? Begini, perjanjian kerjasama 3 proyek milik Muhammad Idris. Oke. Ditandatangani pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2021. Oke. Yang pertama, proyek milik Pemkab, ya, rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 2 Tukdana. Yang kedua, kerjaan gedung farmasi. Dikerjakan oleh PT Indotama Anugrah. Yang ketiga, proyek dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang dimenangkan oleh PT Megakarya Sentralindo milik Yakub Abdul Ghani, nilai 2,9. Terus? Dari situ saya percaya bahwa jadi Pak Suendi ini menunjukkan daftar-daftar proyek yang ia mau kerjakan, atau daftar-daftar proyek milik Muhammad Idris. Betul. Oke, lalu Pak Suendi dengan menceritakan proyek-proyek yang mau ditangani Muhammad Idris. Betul. Lalu Pak Suendi menawarkan apa ke Pak Hasim? Jadi sementara dia menunjukkan legalitas dulu secara lengkap. Ya, setelah Muhammad Idris menunjukkan bahwa PT Megakarya Sentralindo itu memberikan tugas kepada Muhammad Idris, ya, dalam hal ini Pak Yakub Abdul Ghani memberikan kuasa kepada Pak Muhammad Idris. Nah, ini suratnya nih. Nah, surat jawab ini. Oke. Surat PT Mega Karya Sentralindo, ya, dari Direktur Yakub Agani, ya, Atitik Gani selaku direktur, menguasakan kepada Muhammad Idris. Iya. Surat ini, ya, itu ditunjukkan Pak Suendi kepada Bapak waktu itu.
Ya, bersama Muhammad Idris kepada saya. Dan ini kan kopiannya yang saya miliki tuh kan. Nah, jadi Pak Suhendi ini menunjukkan Iya, daftar-daftar proyek yang iya, ditangani Muhammad iya, Idris. iya. Yang menjelaskan itu Pak Suhendi apa Muhammad Idris? Kedua-duanya. Dua-duanya menjelaskan. Iya, PT Mega Karya Sentralindo selain memberikan kuasa penanggung jawab di lapangan juga Pak Yakub dalam hal ini pemilik PT Mega Karya Sentralindo itu memberikan kuasa direktur kepada istrinya Muhammad Idris, Etim Fatimah. Ya, Oke, itu ini tadi surat kuasa direkturnya itu ditunjukkan lah ya. ditunjukkan kepada saya. Oke. Tuh Nah, kan ditandatangani Pak Yakub Abdul Ghani. ini yang ditandatangani Pak Yakub Abdul Ghani Ya, ya. pemilik bendera. Memberikan kuasa direksi Istrinya kepada istrinya Muhammad Muhammad Idris. Idris, namanya Etim Fatimah. Etim Fatimah. Nah, Oke, kemudian setelah ditunjukkan semua legalitasnya bahwa memang Muhammad Idris dan Suhendi ini mau mengerjakan proyek ya. iya. Nah, kemudian menawarkan apa? sedang mengerjakan. Oh, sedang mengerjakan. Iya, proyek itu Oke. kan di tahun 2021 akhir itu kan. Nah, lalu menawarkan apa ke Pak Hasim? Jadi saat itu kan mereka berdua ini tidak memiliki modal ya secara profesional sehingga dia kesulitan untuk membeli material, untuk membayar pekerja. Suendi dengan Idris dalam posisi kesulitan untuk mengerjakan proyek itu. Nah, sehingga dia ngomong bagaimana kalau saya minjem uang katanya Pak Suendi nih dengan Idris nih. Ya, tapi saya bisa bantu juga nggak banyak. Waktunya juga nggak bisa lama. Yeah. Hanya Suendi dengan Idris menunjukkan tagihan. Maksudnya tuh di minggu depan juga ini cair proyek. Cuma di akhir tahun kan biasanya harus selesai kegiatan itu tuh. Nah, jadi itu bulan apa waktu itu? Ya di awal bulan Desember. Awal Desember. Iya, di akhir November. Oke, kemudian? Nah, karena kemampuan saya juga terbatas ya. Dari jumlah pinjaman itu nilainya 150 juta. Pak Hasim berikan pinjaman 150 juta. Iya. Ya itu juga bertahap. Iya. Nah, setelah jadi karena Pak Hasim percaya ya bahwa ya percaya menunjukkan... karena Idris kan lagi diberikan kepercayaan oleh orang nomor 2 di Kabupaten Indramayu agar nanti ke depan dia masih dapat kepercayaan karena dia ngomongnya begitu, tolong Pak Hasim bantu saya harus selesai dengan baik dan benar proyek ini biar nanti tahun depan juga Pak Luki mau kasih kegiatan lagi buat saya katanya. Kata Muhammad Idris. Kata Muhammad Idris. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Muhammad Idris itu kenal baik dengan Pak Luki? Oh, kita juga punya teman namanya Mbak Nunung yang juga menjadi korbannya Muhammad Idris. Oh, jadi selain Anda ada korban lagi? Wah, banyak Pak, puluhan bahkan ratusan korban. Iya. Kalau Mbak Nunung tadi itu berapa nilai kerugiannya? Kalau Mbak Nunung itu kurang lebihnya 500 juta. 500 nilai juta. Material yang belum dibayar sama Muhammad Idris tuh. Oke. Jadi intinya Idris ini orang yang dipercaya oleh Luki Hakim. Ya, saya Wakil punya Bupati pandangan Indramayu, seperti itu karena Muhammad Idris mengatakan sendiri. Ya sendiri kepada saya. Dia ngomongnya begitu. Saya orangnya Pak Luki Hakim katanya. Yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan 25 paket proyek itu. 25 paket proyek Ya, itu. nilainya 72 miliar. 25 paket proyek itu nilainya 72 miliar. 25 proyek itu sekarang jalan nggak? Nah, diantaranya itu kan kalau yang 3 proyek mah saya tahu itu udah selesai semuanya ya, walaupun bermasalah. Apa saja? Proyek pasar baru, urugan tanah merah di samping pasar, terus juga proyek Bapeda tahun 2021, terus proyek lift Apa di proyek? rumah sakit, pemasangan lift, Oke. rumah sakit wilayah barat. Rumah sakit Sentot. Sentot. Iya. Terus? Nah itu proyeknya ya
tidak bisa dijalankan alias mangkrak. Mm-mm. Nah, termasuk proyek pasar, proyek Bapeda dilanjutkan sekarang kan. Oke. Dulunya memang mangkrak. Kalau proyek LBC. LBC Nah, kalau proyek LBC proyeknya udah selesai, Pak. yang di Kerangkeng, Yang di Kerangkeng tuh proyeknya sudah selesai. Tapi material pekerja itu belum dibayar oleh pelaksana proyek. kemudian diserahkanlah uang itu Pak Hasim ke Muhammad Idris Iya, disaksikan sama Suendi. sama Suhendi. Iya. Nah, terus kemudian setelah berjalan, ya Betul. berapa lama? 1 bulan lebih 1 bulan lebih dia tidak menepati janji. tidak menepati janji. Dari mana Pak Hasim mengetahui Nah, merasa awalnya tertipu dari mana? awalnya begini, Bos. Idris itu cerita kepada saya, bagaimana caranya yang penting proyek ini selesai. Walaupun dengan cara menipu orang. Ya kan? Yang penting itu proyeknya selesai, dia mendapatkan kepercayaan dari E2 agar selanjutnya E2 itu Luki Hakim, iya, maksudnya wakil bupati ya. saat itu. Nah, itu targetnya proyeknya selesai walaupun banyak korban. Yang penting proyeknya selesai. Ya, 3 proyek itu selesai memang dia kerjakan. Cuma sayangnya sekarang kan materialnya belum pada dibayar. Ratusan tenaga pekerja belum dibayar sampai sekarang nih di proyek LBC ini. Di proyek LBC. Iya, sehingga saya sudah merasa tertipu sehingga saya sudah melapor ke Polres Indramayu. Iya. Nah, di tanggal 31 Januari. Ada bukti laporannya? Ini ada bukti pelaporannya, surat Coba tanda bisa bukti penerima ditunjukkan pelaporan. di kamera. Nah. Tuh, nah. Ya. Ini nomor laporan polisi LP garis miring 36 garis miring B garis miring 1 Romawi 2022 tanggal 31 Januari 2022. Ini melaporkan tentang tindak pidana penipuan ya? Iya. Dan atau penggelapan. Di pasal 378 junto pasal 372 KUHP. Proses hukum ini bagaimana sekarang? Nah, sampai sekarang proses hukumnya terus berlanjut. Apakah Muhammad Idris sudah ditetapkan sebagai tersangka? Saya baca di SP2HP ini pada tanggal 26 April Muhammad Idris dan istrinya itu sudah ditetapkan sebagai DPO karena dia kabur. Berarti tunjukkan. Nah, ini Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ya. SP2HP tanggal 26 April 2022 menyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu telah melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik atau penyidik pembantu telah menerbitkan daftar pencarian orang DPO atas nama saudara M. Idris dan saudari Etim Fatimah dan telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor saudara Hasim dan saudara Suhendi. Jadi Suhendi ini sebagai pelapor juga? Bukan. Jadi kalau Suhendi itu kan sebetulnya ikut terlibat di dalamnya. Iya. Tapi kan Suhendi sekarang sudah ditahan di lapas Indramayu karena tersandung kasus narkoba, sudah diputus oleh hakim. Oke. Dikena sanksi hukuman 9 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah. Nah, Pak Hasim kan mengatakan Muhammad Idris itu mengaku menangani 25 paket proyek dipercaya oleh Wakil Bupati Luki Hakim. Betul. Nah, setelah Pak Hasim merasa tertipu dan Muhammad Idris ini kabur menjadi DPO, ya, Pak Hasim pernah mengecek nggak 25 paket proyek itu ada atau tidak selain yang 3 tadi? Yang lainnya? Yang lainnya tuh ada. Ada. Saya lihat tuh. Tapi ya itu tadi diduga mangkrak. Mangkrak. Iya, tidak berjalan. Misalnya kayak proyek Bapeda, ya kan, juga tidak berjalan. Dilanjutkan tahun ini kan. Nah, terus juga proyek LIP, nilai kurang lebih 2 miliar juga tidak dikerjakan. Terus juga proyek pasar baru, ya. Berapa kan? nilainya? Nilainya kurang lebih 4 miliar. 4 miliar. 5 miliar terus di Tanah Urugan, Tanah Merah tuh kan belum
selesai, belum finish tapi sudah ditinggal kan, belum selesai. Iya. Terus ada proyek-proyek lainnya tuh memang Yang mangkrak. ya mangkrak. Nah dari situ mungkin dianggap bahwa Idris gagal untuk mengerjakan amanat wakil bupati kan. Iya. Oke, berarti proyeknya mah ada. Proyeknya ada. Nah, tadi Idris kan mengatakan 25 paket proyek itu dia diamanatkan oleh Wakil Bupati Indramayu. Ya. Sejauh mana bisa dipercaya bahwa Muhammad Idris itu mendapatkan 25 paket proyek itu berasal dari Wakil Bupati? Sejauh mana bisa dipercaya? Jadi penyelidikannya? Saya hanya mengutip apa yang dia jelaskan kepada saya. Saat pilihan bupati dan wakil bupati, Muhammad Idris itu masuk dalam salah satu organisasi yang ada di Indramayu, membantu kemenangannya gitu kan. Nah setelah selesai Idris sudah ikut berjuang kan, sehingga diberikan kompensasi kegiatan sejenis proyek itu kan. Terus juga ditambah lagi Idris sering komunikasi dengan Pak Luki Hakim, termasuk langsung ketemu saat ada pertemuan di sekitar bulan Desember 2021 itu ada pertemuan khusus di rumah dinas Wakil Bupati Cirebon. Pertemuan antara Wakil Bupati Cirebon dengan Wakil Bupati Indramayu. Dan Idris hadir di sana. Idris ada di sana? Iya, Idris hadir di sana karena mungkin kan sebelumnya ada komunikasi. Terus dia juga salaman tidak seperti biasa. Dia berpelukan kan. Akrab. Nah, siapa yang melihat langsung Muhammad Idris akrab dengan Luki Hakim, Wakil Bupati Indramayu, salah satu ketemu di rumah saya dinas namanya Ibu Nur Hayati, teman saya. Ibu Nunung itu? Iya, Ibu Nunung itu yang dimintai tolong untuk menyuplai sejumlah material yang sampai saat ini belum dibayar. Jadi Ibu Nunung menyaksikan langsung Muhammad Idris? Langsung karena Muhammad Idris juga melobi teman-teman yang mau ngirim material agar dia percaya, itu kan menunjukkan bahwa saya ini kan kenal loh dengan Pak Luki Hakim. Iya. Dan saya pernah komunikasi dengan Pak Luki bahwa Pak Luki saya mau tanya nih, saya bilang ini gimana kasus 25 paket proyek ini kan diduga melibatkan nama Bapak, karena Idris seringkali mencatut nama beliau gitu kan. Nah karena ini masalahnya sudah masuk ke ranah hukum. Pak Luki menjawab lewat WA tuh. Oh jadi Pak Hasim pernah menghubungi Luki Hakim? Betul, pernah menghubungi. Nah, apa jawabannya? Karena itu sudah masuk ke ranah hukum, ya saya tidak punya kewenangan untuk memberikan penjelasan di publik. Jadi ya silakan tanyakan saja ke pihak penegak hukum katanya. Iya. Jadi 25 paket proyek itu ada ya sebenarnya. Ya, dan ada yang jalan, ada yang mangkrak. Iya, itu. Nah, jadi Muhammad Idris ini ya itu benar-benar orang yang dipercaya oleh Luki Hakim dalam melaksanakan 25 paket proyek itu. Saya yakin itu, Bos. Begitu? Tinggal tunggu saja kalau Idris ini sebagai DPO tertangkap. Iya kan? Pasti alurnya ke sana. Apa yang diceritakan dia kepada saya nih, kan ada bukti-buktinya. Bagaimana dia mengeluarkan sejumlah uang kepada siapa, untuk siapa kan ada di sini. Bukti transfernya kan ada. Jadi Idris itu kan dapat pinjaman dari Bank Jabar. Itu bukan untuk proyek seluruhnya, tapi sebagian besar dia memberikan fee proyek 25% dari pagu anggaran proyek itu. Misalnya ya 2,9 M, 25%-nya itu berapa. Nah dia setor transfernya kapan, berapa nilainya. Di sini ada jumlah totalnya sekitar 1,2 miliar lebih. Itu untuk apa? Ya ini ngomongnya untuk fee proyek. Fee proyek. Jadi ini bukti Muhammad Idris antara Muhammad Idris kepada Mantep Abdul Ghani. Dan Mantep Abdul Ghani juga sudah komunikasi dengan saya, mengakui saya kan bisnis Pak Hasim. Iya kan, cari keuntungan. Masa saya cari rugi? Iya kan? Awalnya kan kerjasama antara Muhammad Idris dengan Mantep Abdul Ghani, karena dalam satu LSM kan Pak Mantep jadi bendahara saat itu, Pak Idris juga jadi anggota biasa, tapi Pak Idris kan putra daerah Indramayu, sehingga ditariklah Pak Idris untuk mengerjakan kegiatan itu.
Jadi yang dekat dengan Pak Luki Hakim antara Abdul Goni, Mantap Abdul Goni dengan Idris siapa sebenarnya orang kepercayaannya? Ya itu kan salah seorang yang dipercaya sama beliau kan. Dua orang ini. Iya, dua orang ini. Mantap Abdul Goni dan Muhammad, Idris. Oke. Iya. Nah, sekarang Muhammad Idris itu belum tertangkap. Belum. Ya saya dengar-dengar mah bos, posisinya sekarang tuh ada di Raja Galuh, istrinya baru melahirkan di Sesar. Oh gitu. Itu dapat informasi dari Facebook, tetangganya itu kan ngasih tahu lewat Facebook bahwa istrinya Pak Muhammad Idris itu sudah melahirkan. Lanjut ya. Setelah proyek ini di akhir tahun belum selesai, pemilik PT Megakarya Sentralindo nih, Pak Yakub Abdul Ghani, sempat menelpon saya, Pak Hasim, saya pengen ketemu dengan Bapak. Apa sih persoalannya di lapangan nih kan? Nah saya bilang mangga Pak. Beberapa kali janji sampai sekarang juga Pak Yakub Abdul Ghani masih belum ketemu saya. Iya. Nah saya pikir Pak Yakub ini langsung mengambil alih untuk menyelesaikan proyek dan pencairan dana di Bank BJB cabang Indramayu kan. Iya. Nah, untuk proyek mana itu? Untuk proyek LBC. Learning Business Center. Iya, Learning Business Center. LBC Kerangkeng. LBC Kerangkeng. Berapa nilainya? Nilainya 2,9 miliar. Belum dibayar itu PT Megakarya. PT Megakarya Sentralindo ini saya pikir tidak bisa mengambil dana pencairan di BJB karena beliau sudah menguasakan ke Etim Patimah. Yeah. Nah, sementara Etim Patimahnya sekarang jadi DPO. Iya kan? Yang punya hak menurut saya karena Pak Yakub Abdul Ghani memberikan kuasa direktur ke Etim Patimah, maka Etim Patimah yang punya hak untuk ambil uang di sana. Ya. Nah, terus jaminan juga miliknya Suhendi. Yeah. Bukan milik Pak Idris, bukan milik Pak Ibu Etim, bukan. Oke, lanjut. Tadi Pak Yakub mau mengurus sendiri ke Pak BJB. Yakub, ya saya lihat dia mau ngambil uang langsung ke Bank Jabar, ke Bank Jabar Banten, BJB Indramayu. Cabang Indramayu. Nah, sembari bawa pengacara kan beliau untuk ngambil uang di sana. Nah, sampai saat ini nih, menurut keterangan kemarin malam dari Pak Abdul Qadir sebagai mandor pekerja, sekaligus dia juga mengisi material, dia kan termasuk salah satu korban yang belum dibayar sampai sekarang nih. Nasibnya nih ya kasihan orang-orang kecil kan, masyarakat kecil. Nah, dia berjanji mau selesai nih, diambil di BJB nih, bisa uangnya kata Pak Yakub. Nah, melalui Pak Abdul Qadir, ternyata tidak bisa. Nah, sekarang ya di sana masalahnya bagaimana uang itu masih di BJB, ya tolong BJB berikan penjelasan di publik agar tahu apa sih persoalannya, uang itu masih ada enggak kan, apa sudah habis. Nah, di sini kita juga perlu penjelasan dari Bang Jabar karena saya yakin ya kasus ini melibatkan Bang Jabar karena Bang Jabar yang memberikan fasilitas pendanaan untuk proyek LBC itu. Oke, jadi sampai sekarang belum bisa dicairkan. Iya, jadi masih ada uang di BJB. Iya. Cuma belum terkonfirmasi ya ada uang tidak. Belum karena BJB tertutup kepada korban nih. Iya. Mestinya ya saya mohon dijelaskan bahwa uang proyek itu masih ada, kalau ada berapa nilainya ya kan biar clear. Nah, kalau nggak begitu ya mungkin kalau kelihatannya kasus ini ruwet, ya harusnya ini kan aparat penegak hukum yang langsung untuk menyelesaikan persoalan ini karena korbannya bukan lagi puluhan tapi ratusan yang dilakukan oleh penanggung jawab PT Megakarya Sentralindo. Oke. Kemudian seandainya Muhammad Idris itu tertangkap beserta istrinya Etim, itu pasti akan jelas ya. Wah ya sangat terang benderang karena nanti beliaulah yang bisa menjelaskan asal muasalnya itu. Proyek itu dari mana? Iya, proyek itu dari mana, ya kan terus komitmennya seperti apa. Iya. Kan
tidak ujuk-ujuk. Ya seorang Idris misalnya dia dapat 25 paket proyek. Kalau Ya kan, kalau tidak ada orang di belakangnya, ya kan, kalau tidak ada orang hebat di belakangnya Idris. berarti Ya kan? Anda yakin memang benar-benar ya, proyeknya itu dari Wakil Bupati sangat Luki Hakim? yakin. Kalau Pak Luki Hakim misalnya pengen klarifikasi, saya siap kapan saja. Siap. Saya siap. Jadi kalau Luki Hakim mengajak Anda untuk berbicara, siap. Gue siap, sangat-sangat siap. Kapanpun, dimanapun, agar persoalan ini segera clear, terang benderang. Oke. Terakhir, 25 paket proyek kan sebagian ada yang mangkrak, banyak yang mangkrak lah. Itu aparat penegak hukum di Indramayu sudah melakukan penyelidikan belum? Ya, sepengetahuan saya untuk saat ini nih, pihak penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian, ya itu belum turun tangan. Belum turun tangan. Ya, menunggu kapan tertangkapnya Muhammad Idris bersama Etim Fatimah tuh. Oke, kita tunggu penyidik Polres Indramayu untuk segera menangkap Muhammad Idris dan Etim Fatimah agar terungkap Iya. 25 paket proyek yang dia Iya. ceritakan ke Pak Hasim. Betul. Itu benar-benar dari Wakil Bupati Luki Hakim atau tidak. Betul. Demikian podcast channel Pengacara Tony.